uang yang kamu dapatkan dari rumah sakit tuh, kalau ngomong haram sih nggak berkah sudah. Sebagian daripada para dokter la yukhlisuna fi amalihim, tidak ikhlas dalam pekerjaan mereka. Wa yufaddiluna ad-darahim, para dokter lebih mengutamakan uang ala wajibatihim, daripada kewajiban atau tugas mereka. Kalau pakai BPJS ya lama, tapi kalau pakai uang cepet. Tapi umum, sekarang umum begitu. Makanya sebelum jadi dokter, akhlaknya, adabnya dipelajari sampai matang dulu. Jangan nggak mateng-mateng amat, tapi yang jelas paham. Saya pengen jadi dokter tujuannya agar menjadi khairun nas, manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang berguna bagi orang lain. Jadi dokter, profesi yang lain tuh bagus-bagus. Lebih bagus lagi kalau berniat untuk bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kalau nggak dapat apa-apa tuh nggak jengkel. Karena emang yang jadi tujuan utama itu pelayanan. Melayani masyarakat, melayani orang yang sakit, nemenin orang yang sakit, itu penting. Jangan sampai ada orang yang sakit, nggak punya uang, dibiarin. Tapi giliran orang kaya, artis, selebriti, orang punya tuh dilayanin sebaik-baiknya. Nah ini pecundang namanya begitu. Berarti ini petugas yang iman kepada Allahnya itu kurang. Jadi kalau dokter yang benar, perawat yang benar, kemudian tenaga medis yang benar mah, siapa saja yang masuk ke rumah sakit saya, jika dia sakit, mau punya uang, mau enggak, mau pakai asuransi, mau enggak, mau cash, mau enggak, dia sakit, saya akan layani. Saya akan upayakan, ya, bersamaan doa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sehat dan sembuh lagi. Dan harus maksimal. Jangan pilih-pilih. Kalau misalnya pakai kerudung, ya, misalnya pakai kerudung, ibu-ibu tua datangnya pakai kolbak misalnya, atau pakai elep, sakit, kan kelihatan tuh secara sosial, kelihatan ya secara apa namanya, status sosial tuh, ini orang-orang kampung ini. Terus kadang-kadang ke rumah sakitnya bawa sambal goreng gitu, bawa bantal, bawa termos, ya, bawa kelasa lah, bawa tikar. Kadang-kadang pelayan medis, dokter yang lihat rombongan ini nih udah kelihatan dari fisik tuh orang nggak punya. Sehingga perlakuan, sikap, dan pelayanan tuh beda dengan orang yang datang pakai Pajero gitu. Datang sakit pakai Pajero. Pelayan geruduk semua sudah. Nah ini berarti pelayan medis nih seperti orang jahiliyah. Orang apa? Ya, orang jahiliyah lah. Jadi dia tidak mengutamakan pelayanan, tapi yang diutamakan adalah siapa yang dilayani yang lebih kaya, yang lebih beruang, yang lebih. Sampai dituntun kalau keluar dari Alphard mah, perawatnya, satpamnya sampai ikut-ikutan gitu. Pak, ini Pak, ini Pak, kesini dulu Pak, ini bener-bener pelayanannya is the best, ada duanya. Tapi kalau keluar dari mobil kolbak misalnya, elep atau gotrok misalnya, datang kemana? Rumah sakit. Ya kadang-kadang ya, semua sih enggak, masih banyak dokter, pelayan, perawat yang hatinya baik, imannya bagus, pelayanannya bagus, ketakwaannya bagus, kepedulian sama masyarakat bagus, masih banyak. Cuma belum nemu gitu. Masih banyak tapi belum mana orangnya gitu. Kalau husnudon masih banyak pasti gitu. Di Indonesia masih banyak orang-orang baik gitu. Enggak. Di Indonesia masih banyak pelayan-pelayan yang baik, dokter yang baik itu pasti masih banyak. Tapi sayangnya Abi belum nemu.
Rumah sakit ini nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada, ini nggak ada. Rata-rata pelayanannya gayanya tuh begitu. Bapak, ketemu lagi Pak. Jadi kalau orang kaya, siapa ya? Kadang-kadang kalau sama orang kaya, sama anaknya aja kenal. Oh Bapak, itunya Intan sakit lagi Pak. Oh bukan Intan, tapi Karim yang besar. Oh iya 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 Mas Karim. Pelayan macam apa gitu. Kadang kalau sama orang miskin dibentak-bentak. Ya. Kalau ngajarin orang miskin tuh kayak ngajarin orang TK. Ibu, jangan begitu ya, nggak boleh ya Ibu. Nah, pelayan-pelayan yang otaknya kayak otak udang. Jadi apapun profesi kamu harus ingat ya, kamu itu khairun nas anfa'uhum linnas. Saya pengen jadi dokter dan dokter yang nggak pandang bulu. Mau orang Papua kayak, mau orang Jepang kayak, mau orang luar negeri, mau orang dalam negeri, mau orang lokal, mau tetangga sendiri, mau saudara sendiri, saya akan memberikan pelayanan terbaik. Sebab pelayanan saya dilihat sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin saya bisa melayani orang-orang kampung dengan pelayanan yang baik, maka saya semakin baik di sisi Allah. Kalau saya hanya melayani orang-orang yang kaya dengan pelayanan yang baik, sementara sama orang-orang yang nggak punya, dibiarkan, ditelantarkan, sampai nggak diurus, Islolim, uang yang kamu dapatkan dari rumah sakit tuh, kalau ngomong haram sih nggak berkah sudah. Sehingga kalau dapat uang yang nggak berkah tuh hawanya pengen maksiat, Pak. Paham ya? Pengen maksiat, sakit hatian, tersinggungan. Uang itu ya dijadikan sebuah persaingan dengan tetangga. Udah begitu. Tapi kalau dapat uang yang berkah tuh hawanya rindu, pengen tahajud, pengen sholat duha, pengen berbuat baik, pengen ngaji gitu tuh. Nah, tapi kalau uangnya nggak berkah tuh, ngelihat pengajian aja males, jengkel sampai ada adzan aja, adzan nih, bikin berisik aja. Bisa jadi apa yang masuk dalam tubuhmu itu adalah uang yang nggak berkah. Kenapa bisa berkah? Nggak bisa nggak berkah karena memang pelayananmu nggak baik, tugasmu tidak kamu laksanakan dengan baik. Di kantor bukan melayanin orang, kelayar keluyur baik, main catur terus. Izin di kantornya ternyata main perempuan, yang perempuannya gitu izin di kantornya ternyata pacaran, nggak punya suami istri. Bitob'i pasti. Min aina araf